Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahrom. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang. NIM 1761-2012-65, Prodi Manajemen. Di sini saya akan coba mempresentasikan bab 11 mengenai pengambilan keputusan dan analisis rasio keuangan, yang saya baca dari buku teori dan praktek pengambilan keputusan. Ini karangan dosen saya atau kaprodi saya, Bapak Dr. Hamdani SE ME MAK. Jadi di sini saya akan coba untuk membacakan apa yang saya dapat dari bab 11 ini. Teori dan praktek pengambilan keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan dan analisis rasio keuangan. A. Laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi penggunanya. Laporan keuangan memberikan informasi tentang aktivitas operasional perusahaan dan posisi keuangan baik kepada pemilik, manajemen maupun pihak luar yang berkepentingan. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan neraca, laporan saldo laba, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dari laporan keuangan. Laporan laba rugi adalah laporan yang memuat informasi mengenai pendapat dan biaya-biaya atau expenses perusahaan selama periode tertentu. Laporan neraca. Laporan neraca adalah memuat informasi tentang keadaan aktiva atau aset, utang, dan modal sendiri perusahaan pada saat tertentu. Laporan saldo laba. Laporan saldo laba adalah memuat informasi tentang laba yang dihasilkan dan akan dibagikan sebagai dividen atau laba yang ditahan selama periode tertentu. Laporan arus kas adalah memuat informasi tentang kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan terhadap arus kas selama satu periode. Catatan atas laporan keuangan adalah bagian integral dari laporan keuangan yang tidak dapat dipisahkan. Catatan atas laporan keuangan sebagai informasi tambahan yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. B. Analisis rasio keuangan. Rasio keuangan adalah perbandingan unsur-unsur dari laporan keuangan pihak-pihak yang berkepentingan dengan analisis laporan keuangan adalah manajer, analisis kredit, dan analisis sekuritas. Dan ada beberapa cara dalam menganalisis rasio keuangan. Yang pertama, analisis horizontal, yaitu membandingkan rasio-rasio keuangan perusahaan dalam tahun-tahun yang lalu dengan tujuan untuk melihat tren dari rasio-rasio perusahaan selama kurun waktu tertentu. B. Analisis vertikal, yaitu
membandingkan data rasio keuangan perusahaan dengan rasio semacam dari perusahaan lain yang sejenis atau industri untuk waktu yang sama. C. Kombinasi dari analisis horizontal dan vertikal, yaitu dengan menggabungkan atau kombinasi dari kedua analisis tersebut. Dan di sini saya akan melakukan analisis terhadap laporan keuangan yang terdiri atas yang pertama rasio likuiditas, yang kedua rasio solvabilitas, yang ketiga rasio aktivitas, yang keempat rasio profitabilitas. Dan saya akan menjelaskannya. Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan hubungan kas perusahaan dan aktiva lancar lainnya terhadap utang lancar. Yang pertama, current ratio adalah rasio yang menunjukkan sejauh mana kewajiban-kewajiban jangka pendek dari para kreditor dapat dipenuhi dengan aktiva yang diharapkan akan dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu dekat. Rumus formalisinya adalah CR sama dengan aktiva lancar per utang lancar. Yang B, quick ratio adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek tanpa dikaitkan dengan penjualan persediaan. Dan rumusnya, quick ratio sama dengan current asset dan current liability. Quick ratio kas sama dengan bank sama dengan efek sama dengan piutang dan current liability. C. Investor to net working adalah rasio yang mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dan modal kerja perusahaan. Rumusnya, investor to NWC sama dengan investor per current asset min current liability. D. Cash ratio merupakan rasio yang mengukur beberapa besar uang kas dan setara kas yang tersedia untuk membayar utang. Rumusnya, cash ratio sama dengan cash or cash equivalent per current liability. Dan yang kedua, rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Di sini ada beberapa rasio dalam leverage ratio. Yang pertama, debt to asset ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dan total aktiva. Contohnya rumus formulasi debt to asset ratio sama dengan total debt per total aset. Yang B, debt to equity ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara total uang dan modal sendiri. Rumusnya adalah debit to equity ratio sama dengan total utang per equity. Yang C, long term debit to equity ratio adalah rasio antara utang jangka panjang dan modal sendiri. Rumus formulasinya adalah LTDR
sama dengan long term debt per equity. Yang D, current liabilities to net worth adalah rasio antara utang lancar dan utang sendiri. Rumusnya, formulasinya, current liabilities to equity sama dengan current liabilities per equity. Yang ketiga, rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisien pemanfaat sumber daya perusahaan, seperti penjualan, persediaan, penagihan, piutang, dan lainnya. Berikut ini yang termasuk dalam rasio aktivitas adalah: yang pertama, perputaran piutang adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa lama penagihan piutang selama satu periode. Untuk menghitung rasio ini dapat digunakan rumus receivable turnover sama dengan penjualan kredit per rata-rata piutang. Yang B, perputaran persediaan adalah rasio yang digunakan untuk mengukur beberapa kali dana yang ditanam dalam investor ini berputar dalam satu periode. Untuk menghitung rasio ini dapat digunakan rumusnya investor turnover sama dengan harga pokok penjualan per rata-rata persediaan. Yang C, working capital turnover. Untuk menghitung rasio ini dapat digunakan rumus sebagai berikut: NWC turnover sama dengan net sales per working capital. Yang D, fixed asset turnover adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan aset pabrik serta peralatannya. Untuk menghitung rasio ini dapat digunakan rumus fixed asset turnover sama dengan sales total fixed asset. 4. Rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuangan. Di sini ada beberapa rasio, terdiri A, net profit margin adalah rasio untuk mengukur laba atas setiap rupiah penjualan. Yang B, return on investment merupakan rasio yang menunjukkan hasil return atau jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang efisien manajemen. C, return on equity atau rentabilitas modal sendiri adalah rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Di sini saya akan membaca rangkuman dalam bab 11 yang tadi saya jelaskan. Rasio keuangan dapat digunakan oleh manajer dalam mengambil sebuah keputusan melalui data rasio keuangan. Manajer dapat memprediksikan kemajuan dan perkembangan perusahaan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Beberapa cara yang dapat dipakai dalam analisis laporan keuangan diantaranya analisis horizontal, analisis vertikal, dan kombinasi diantara keduanya. Adapun rasio keuangan yang dipakai dalam menganalisis keuangan seperti rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Jadi untuk bab 11 ini tentang analisis keuangan,
sedikit banyak mohon maaf jika ada kekurangannya. Saya Ahmad Fahrom berpamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.